Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Pastor Paroki Santo Yohanes Penginjil Legit Pastor Fritz Karamoy PR bersama dengan frater dan pimpinan umat, Dewan Pastoral Paroki, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berkumpul pada sore hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Mei 2021, untuk mengadakan ibadah pemberkatan Sanktuarium Maria Mater Ecclesia, Maria Bunda Gereja, dan patung Bunda Maria, Arca Bunda Maria. Bertepatan juga dengan hari kedua terakhir dalam bulan Mei, bulan Maria, sudah diupayakan oleh pastor bersama dengan Dewan dan tim kerja supaya pemberkatan bisa dilangsungkan masih dalam bulan Maria ini, dan mengundang saya untuk memberkati, untuk mengingatkan kita Maria Bunda Gereja, kita ada di dalam kesatuan seluruh gereja, tentu mulai dari gereja dalam arti umat, tentu mulai dari paroki ini dalam kesatuan dengan umat di seluruh keuskupan dan dengan gereja universal. Maka marilah kita mempersiapkan diri, hati kita untuk pemberkatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maharahim, ketika putra tunggalmu dipaku pada kayu salib, Ia menetapkan Santa Perawan Maria, ibunya, menjadi ibu kami juga. Semoga berkat bimbingan kasih-Nya, gerejamu makin hari makin subur dan bersukacita atas kekudusan anak-anaknya, serta menarik keluarga semua bangsa ke dalam haribaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam bacaan-bacaan kitab suci. Rasul-rasul menanti-nanti. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matias, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yang mendengar
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Paroki, Frater Pastoral, Dewan Pastoral Paroki, pimpinan umat, dan pimpinan dari wilayah-wilayah rohani dan kelompok kategorial, Pastor John Bomba PR, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini, sore hari ini kita berkumpul di pekarangan ini, halaman ini, di depan menghadap sanktuarium tempat suci Maria Mater Ecclesia, Maria Bunda Gereja, dan Arca Bunda Maria yang akan diberkati. Tentu bagi umat Katolik khususnya, tempat semacam ini dan Arca Bunda Maria sudah menjadi bagian hidup yang sangat dekat dengan pengalaman kita. Pengalaman iman akan peranan Maria, Bunda Yesus, tapi juga Bunda Gereja, Bunda kita, seperti yang kita sudah dengarkan tadi di dalam kesaksian umat perdana, umat Kristiani perdana yang mengalami kehadiran Maria di dalam perjalanan hidup mereka. Dia sudah mendampingi, kita tahu semua, Yesus sejak dikandung, dalam kandungan, dikandung dari Roh Kudus, seperti dicatat di kitab suci, dan ini menjadi iman kita, keyakinan kita, dan kemudian lalu melahirkan kanak-kanak Yesus, bayi Yesus, mendampingi kanak-kanak ini sampai besar, dan kemudian ketika dia tampil di depan umum, Maria juga mengikuti perjalanannya, dan pada akhir seperti disampaikan baik dalam kedua bacaan ini, Injil, ketika Yesus berada digantung di kayu salib, sudah mau selesai semua, masih ada satu hal yang ia mau wariskan, tinggalkan, dengan mengatakan, "Ibu, inilah anakku." Kemudian kepada muridnya, anak itu, dalam hal ini dicatat Yohanes, "Inilah ibumu." Luar biasa, Yesus mewariskan banyak hal kepada para rasul, para murid, ajarannya, perbuatan-perbuatannya yang sinergi, integral antara apa yang dia katakan dan dia lakukan. Yesus mewariskan pada kita yang sungguh menjadi kekuatan kita sampai sekarang ini, yaitu perayaan Ekaristi, Misa Kudus. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, sehingga dengan demikian kita merasakan kehadiran Tuhan selalu di dalam perjalanan hidup kita. Dia memang sungguh hidup, dia bangkit di dalam kehidupan kita.
Dan warisan yang berikut yang orang dengarkan tadi di dalam Injil. Ibu, inilah anakmu. Dan kepada murid itu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu dikatakan Maria tinggal bersama dengan murid itu menerima dia di dalam rumahnya, yang lalu dilihat ini bukan hanya penyerahan warisan kepada anak ini, tetapi juga kepada semua yang mengambil bagian di dalam keanakan Yesus, keputraan Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Dan karena itu, maka Maria dilihat sebagai bunda gereja, mater ecclesia. Dan sesudah itu, kita lihat di dalam bacaan pertama tadi, dari Kisah Para Rasul, ketika Yesus sudah naik ke surga, kita tahu, dia mengatakan, tidak usah khawatir, saya pergi, dan saya akan sediakan tempat bagi kamu. Di rumah Bapa ada banyak tempat, tetapi saya tetap mengutus roh Bapa, roh Yesus, yaitu Roh Kudus, menjadi penghibur, kekuatan yang menyertai para murid. Dan dalam menantikan turunnya Roh Kudus, yang orang rayakan hari Minggu yang lalu, pada hari raya Pentakosta, mengenangkan dan merayakan bahwa Roh Kudus tetap hidup. Nah, dalam menantikan peristiwa pertama itu, ternyata Maria masih berada bersama dengan para rasul. Padahal orang tahu, dia sudah dikandung, ya, mengandung kanak-kanak Yesus itu, bayi Yesus ini dari Roh Kudus. Maria salah satu yang pertama sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupnya sudah sejak awal. Sehingga ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus akan datang, bagi Maria itu bukan hal asing lagi. Ini adalah suatu kebenaran dalam hidupnya, bahwa anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Karena itu Maria, walaupun dia tahu, luar biasa ya, walaupun dia tahu, tapi dia begitu rendah hati, berdoa bersama dengan para rasul untuk sekali lagi Roh Kudus turun di atas para rasul. Roh Kudus juga turun dalam dirinya, sudah sejak waktu dia mengandung kanak-kanak Yesus itu, tapi juga sampai saat terakhir sesudah Yesus naik ke surga, Maria masih terbuka, rendah hati berdoa bersama dengan para rasul. Inilah ya, teladan ya bagi kita, bukan hanya bagi ibu-ibu, tapi juga bukan hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi kita bapak-bapak, laki-laki. Bayangkan rasul-rasul, semuanya laki-laki itu menantikan turunnya Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Dan gereja umat Allah sudah mengalami peran Roh Kudus bersama Maria di dalam kehidupan perjalanan gereja umat Allah ini. Sekarang sudah pada tahun 2021. Luar biasa, di zaman ini dengan segala kecanggihan, dengan segala kemajuan, dengan segala perkembangan, dengan segala teknik-teknik yang ditemukan dewasa ini, tapi orang masih diingatkan akan warisan rohani kita, yaitu Bunda Maria yang diberikan oleh Yesus. Inilah ibumu. Bukan hanya ibu dari anak itu, tapi bersama dengan para rasul, bahkan dengan seluruh umat beriman. Ini yang orang mau ungkapkan, luar biasa peranan Maria di dalam kehidupan kita. Sudah dengan anaknya, yaitu Yesus anak Allah, Tuhan, dan masuk akal sekali bahwa orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan mengalami juga betapa penting peranan dari Bunda Maria. Kita baru-baru pergi di Siau, Selasa, Rabu, Kamis, untuk menerimakan krisma bagi umat di paroki Santa Maria Ulu Siau. Dan
kita pergi hari Selasa bersama dengan rombongan termasuk Om Robi dan Pastor Andre Rumayar, Pastor Made Pantiasa, Pastor Joy Derry, Pastor Marcel Rarun, ya, pergi hari Selasa, ya sudah, cuaca bagus, ya. Laut tenang, matahari bersinar, ya. Dari pagi 9:30 keluar dari Manado, Pelabuhan Manado, sehingga di Tagulandang, sampai di Siau jam 2 siang. Udara masih bagus, dapat lihat Gunung Karangetan, ya, berasap, ya, jelas, ya, selalu berasap, ya, dan jelas pada waktu itu terang sekali, persis di belakang gereja Santa Maria Ulu Siau. Persis, ya. Kalau lihat gereja dari depan, napa di ujung dari kawah dari Gunung Karangetan. Hari Selasa, ya, selesai, ada berbagai acara. Hari Rabu masih pergi ke pulau yang indah, ya, menjadi destinasi para wisata, salah satu unggulan dari Kabupaten Sitaro, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro, dan ya ketemu dengan Bupati, Ibu di situ, dengan mantan Bupati, suami dari Ibu, 2 periode, dan rombongan di situ. Dan ya mereka bilang luar biasa hari ini, hari kedua, ya, saya ada di situ, cuaca bagus, sehingga bisa melihat ini keindahan dari Pulau Mahoro. Ya, Mahoro itu katanya itu puncak yang tajam, Mahoro. Dan sorenya misa krisma di gereja pusat paroki Ulu Siau. Dan kemudian esoknya masih misa di Ondong, stasi yang lain pagi, dan berkunjung ke kantor Bupati. Pada misa sore, Bupati dengan rombongan, dengan wakil dan sekdanya dan asisten dan SKPD beberapa hadir. Luar biasa, ya, tanggapan dari pemerintah untuk umat yang kecil, tidak besar, tapi karena peranan umat dan pergaulan mereka di sana lalu mendapat perhatian yang baik dari pemerintah. Hari ketiga kami pulang sampai di Manado jam 5 sore. Cuaca bagus sekali. Tapi waktu saya bilang, aduh luar biasa ini, cuaca ini bagus hari-hari ini. Monsinyur, orang sudah berdoa novena, ya, kepada Santa Maria, supaya hari-hari di mana acara umat ini bersama dengan Bapak Uskup dan rombongan udara cerah. Dan memang sejak saya tiba sampai dengan pulang cerah 3 hari. Padahal sebelumnya mendung, hujan-hujan, dan gelombang juga berhari-hari lumayan dengan angin. Sebagai orang beriman Katolik, orang yakin bahwa Maria tidak meninggalkan, Maria mendengarkan doa-doa kita. Hari Kamis pulang, hari Jumat, Sabtu ada acara di Kairagi semalam, pesta pelindung Gereja Bunda Hati Kudus. Mereka juga memberikan kesaksian, Monsinyur, orang sudah berdoa supaya hari-hari ini tidak hujan. Dan memang tidak hujan, sehingga udara cerah. Sampai tadi ada pemberkatan gereja stasi Ranotongkor, Paroki Lola, ya, umat kecil, stasi kecil, tapi sudah diberkati gerejanya dengan penerimaan krisma dari seluruh paroki tentu, Lola dan Ranotongkor, 131 Rismawati, dan cuaca cerah juga. Dan mereka bilang memang Toran juga ada berdoa novena kepada Bunda Maria di dalam bulan Maria ini. Ini beberapa kesaksian dari jutaan kesaksian, ya, orang beriman kita yang merasa Bunda Maria mendengarkan doa-doa kita. Dan saya kira dengan undangan ini, ya, Pastor meminta supaya saya memberkati. Saya membuat itu dengan senang hati karena tahu luar biasa ibu ini
yang memang berperan di dalam seluruh kehidupan sejarah keselamatan, terutama mulai dengan kedatangan Yesus di muka bumi ini. Mari kita dalam keyakinan itu memohon pemberkatan tempat suci ini dan arca Bunda Maria. Saudara-saudari terkasih, Bunda Maria adalah Bunda Kristus, Sang Kepala Gereja. Bunda Maria adalah Hawa baru yang melahirkan Kristus Sang Hidup, yang memberi hidup kepada dunia. Bunda Maria tidak pernah terpisah dari Yesus Kristus dan gerejanya. Bunda Maria terdepan dalam perjalanan iman dan menjadi teladan bagi gereja. Tuhan Yesus menyebutkan hal yang penting tentang Bunda Maria dengan berkata kepada para murid-Nya, "Inilah ibumu," agar kita umat beriman juga dapat menerimanya sebagai kebenaran. Bunda Maria adalah ibu kita sebab Tuhan Yesus memberikannya kepada kita umat beriman untuk kita kasihi, kita hormati, dan kita ikuti teladannya, agar kita dapat masuk dalam kerajaan surga dan beroleh mahkota kehidupan. Maka marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan atas sanktuarium dan arca Bunda Maria ini. Semoga kita semakin giat berdoa bersama Bunda Maria, sehingga kini dan kelak kita sungguh-sungguh menghayati panggilan dan tugas kita sebagai umat beriman di dalam gereja kudus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, dengarkanlah suruhanku dan permohonanku sampailah ke hadapan-Mu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Kami memuji Dikau ya Tuhan, sebab sebelum terjadinya dunia ini, Engkau menetapkan Kristus sebagai awal dan akhir semesta alam. Dan dalam rencana cinta kasih yang mengagumkan, Engkau memadukan Santa Perawan Maria dengan Dia. Ia menjadi bunda dan teman putramu, citra dan lambang gereja, serta bunda dan pengantara untuk kami semua. Dialah Putri Sion yang termulia, yang memadukan suaranya yang lembut dengan rintian para bapa bangsa dan para kudus, dan menerima dalam hatinya Israel yang lama. Dialah hamba yang melahirkan Sang Surya Keadilan, yakni Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Maka, ya Bapa yang kudus, kami mohon dengan rendah hati berkatilah arca patung Bunda Maria ini, dan juga sanktuarium ini, semoga Santa Perawan Maria menimbulkan pada umat beriman iman yang kokoh dan harapan yang teguh, cinta kasih yang tulus, dan kerendahan hati yang murni. Semoga ia menjadi kekuatan dalam penderitaan, ketabahan hati dalam kemalangan, kemurahan hati dalam kemujuran. Semoga mereka sendiri menjadi pencipta kebenaran dan perdamaian, serta pembawa keadilan, sehingga setelah menyelesaikan pengembaraan di dunia ini, mereka turut dalam kebahagiaan para kudus dan Bunda Gereja, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita menyanyi, marilah kamu anak Maria.
Marilah kamu anak Maria, puji ibumu berlagu merdu, turut merayakan namanya indah, turut menghormati dan berseru. Salam ya Maria, yang tak bercela, perawan dan bunda termegah, dunia bersorak kesukaan karena kurniamu kelimpahan. Salam, 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 Maria. Marilah kamu, ibu bapa, serta anakmu kecil dan besar, unjukkan rumahmu pada Maria, agar suci dan sentosa benar. Salam ya Maria, yang tak bercela, perawan dan bunda termegah, dunia bersorak kesukaan karena kurniamu kelimpahan. Salam, 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 Maria. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa 3 kali Salam Maria sebagai rasa syukur kita atas Bunda Maria yang berada di tempat ini untuk mendengarkan doa-doa kita dan menghantarkan segala harapan-harapan dan doa kita kepada Yesus Kristus Putranya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan penuh kepercayaan kita menyampaikan seruan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami
dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki Santo Yohanes Penginjil Laikit, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kasih-Mu tidak akan berkesudahan, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Menurut kesaksian Injil, Santa Maria meluhurkan karya-karya agung Allah dalam sebuah mada pujian. Semoga doa kita bersama, sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus, menjadi sebuah mada pujian kepada Bapa Surgawi. Maka marilah kita meneguhkan doa-doa permohonan dan syukur kita dengan menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memperoleh jaminan penebusan dan kehidupan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga berkat bantuan Bunda Maria, gereja-Mu mewartakan Injil kepada segala bangsa dan memenuhi seluruh bumi dengan pencurahan Roh Kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan mari kita mengakhiri pemberkatan sanktuarium dan arca Bunda Maria ini dengan sekali lagi mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih menyertai dan melindungi saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian pemberkatan sanktuarium Maria Bunda Gereja Mater Ecclesiae dan arca Bunda Maria ini sudah selesai. Syukur kepada Allah, dan mari pergi saudara-saudari diutus. Amin. Lagu penutup, Hai pujilah segala bangsa. Hai pujilah